Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kuliah kita tentang turunan. Ini bagian kedua dari turunan. Kemarin kita mempelajari tentang bagaimana melakukan pembuktian pada turunan. Sekarang kita akan melihat bagaimana turunan itu sebagai sebuah rumus. Maksudnya sudah ada rumus jadinya. Nah, kita mengulang kembali bahwa turunan fungsi atau disebut dengan diferensial ini adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalkan f berubah menjadi f aksen atau turunan pertama dari fungsi tersebut dan dia menjadi fungsi lainnya yang nilainya tidak beraturan. Konsep turunan sendiri itu dipikirkan oleh ilmuwan ahli matematika yaitu Sir Isaac Newton dan seorang ahli matematika berbangsa Jerman yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz. Aturan menentukan turunan suatu fungsi. Jadi ada beberapa aturan dalam fungsi turunan. Yang pertama adalah ketika kita menurunkan satu konstanta dari misalnya konstanta 2, 3 dan seterusnya, kalau kita turunkan di turunan pertamanya adalah hasilnya pasti 0. Kemudian jika kita menurunkan kemudian turunan yang ada variabelnya dengan X atau satu variabel, maka turunannya akan menjadi 1. Kemudian aturan pangkat, kalau kita memiliki turunan ada pangkat atau eksponennya, misalkan X pangkat N, maka turunan pertamanya menjadi N dikali Xn min 1 itu kalau yang pangkat. Kemudian aturan kelipatan, kita misalkan 3X, maka kita 3 dikali turunan pertama dari X-nya. Gitu. Kemudian aturan lantai adalah F bundaran G X. Jadi jika ada bundaran maka artinya adalah GX fungsi GX dalam bentuk Fx gitu. Kemudian turunan jumlah, selisih, hasil kali serta hasil bagi dari dua fungsi maka berlaku seperti ini ketika fungsi f ditambahkan g turunan x, maka ini artinya turunan fx ditambah dengan turunan gx. Jadi turunan pertama dari fungsi f ditambah dengan turunan pertama dari fungsi g. Begitu juga pengurangan. Kalau ada dua fungsi f dan g, maka turunannya adalah f. Kita turunkan dulu fungsi fx-nya, turunan pertamanya dikurangi dengan fungsi gx-nya. Sementara kalau perkalian, ini adalah f turunan x dikalikan gx ditambah g turunan g aksen x atau turunan dari fungsi turunan dari g dikali dengan fx-nya. Kalau pembagian, maka menjadi X dikali turunan dari fungsi f dikurangi fx fungsi f dikali turunan dari gx dibagi dengan fungsi gx kuadrat. Contoh soal, misalkan tentukan pola fungsi dari 3x kuadrat plus 2x minus 5, maka fungsinya adalah 3 dikali 2 x kuadrat 2 minus 3 dikali x 2 minus 1 ditambah 2 dikali x 1 minus 1 dikurangi 0. Ini artinya 3 dikali 2 dikali x kuadrat minus x 2 minus 1 ditambah 2 dikali 1 x 1 minus 1 dikurangi 0. Hasilnya adalah 6x plus 2. Kemudian contoh kedua, jika diketahui fx sama dengan 2x plus 2, gx sama dengan setengah x plus 8, dan hx sama dengan 5x kuadrat plus 3, maka tentukan f ditambah g, f ditambah dikali h, g per h. Untuk menyelesaikan soal di atas, maka kita harus turunkan masing-masing dari fungsi. Pertama fungsi fx, turun dari fungsi 2x plus 2 adalah 2.
karena 2 kali 1 dikali dengan X pangkat 1 minus 1, maka hasilnya 2 X pangkat 0 atau X pangkat 0 itu sama dengan 1, sehingga 2 hasilnya. Kemudian turunan dari setengah X plus 8 itu setengah, dan turunan dari 5X kuadrat plus 3 itu adalah 10X. Setelah kita mendapatkan turunan pertama dari masing-masing fungsi, maka kita mengerjakan soalnya, yaitu yang pertama adalah penjumlahan fungsi F ditambah dengan fungsi G. Maka kita bisa melihat itu adalah untuk penjumlahan, berarti kita harus menjumlahkan turunan pertama dari fungsi F dan ditambah dengan turunan pertama dari fungsi G. Kita lihat turunan yang pertamanya adalah 2, sementara turunan pertama dari fungsi G adalah setengah, jadi 2 tambah setengah sama dengan 2 setengah. Kemudian untuk perkaliannya itu adalah fungsi turunan pertama dari fungsi E dikali Gx ditambah G aksen X, atau turunan pertama dari fungsi G dikali dengan Fx, sama dengan, karena turunan pertamanya 2, kita langsung 2, fungsi Gx nya itu adalah setengah X dikali 8, jadi kita kalikan 2 dikali setengah X plus 8, kemudian ditambah setengah dari fungsi F nya adalah 2X plus 2, kita operasionalkan 2 kali setengah itu hasilnya adalah X atau 1, kemudian 2 kali 8 itu 16, setengah kali 2X itu adalah X atau 1X, ditambah dengan setengah kali 2 itu adalah 1, sehingga kita jumlahkan seluruhnya hasilnya adalah 2X plus 17. Sementara kalau untuk pembagian kita lihat bahwa rumusnya adalah HX dikali G aksen X minus GX dikali H aksen X dibagi HX kuadrat, sama dengan fungsi HX sendiri adalah 5X kuadrat plus 3 dikalikan fungsi turunan dari GX itu adalah setengah, kemudian GX nya itu sendiri setengah X plus 8 dikali turunan dari HX yaitu 10X dibagi dengan GX nya itu 5X kuadrat plus 3 5. Ya, kemudian selanjutnya adalah 5X kuadrat ditambah dikalikan setengah, jadi 5 per 2X kuadrat ditambah 3 kali setengah, yaitu 3 per 2 dikurangi setengah X dikali 10 sama dengan 10X 10X kuadrat ditambah 8 kali 10 sama dengan 80X dibagi dengan 25X pangkat 4, ini dapatnya dari 5X kuadrat dikali dengan 5X kuadrat, kemudian 5X kuadrat dikali 3 itu akhirnya 15X kuadrat, dan 3 dikali 5X kuadrat itu hasilnya 15X kuadrat ditambah 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, hasilnya adalah 5X kuadrat dikurangi dengan 5X sama dengan 5X kuadrat gitu. Jadi 5 per 2X kuadrat dikurangi dengan 5X hasilnya adalah 5 per 2X kuadrat minus 5 per 2X kuadrat. Kemudian yang X-nya karena dia nggak ada temennya, jadi kita tidak operasionalkan, kita kalikan dengan minusnya, jadi min 80X ditambah 3 per 2 dibagi dengan 25X pangkat 4 plus 30X kuadrat plus 9. Seperti itu terkait dengan materi turunan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan di LMS atau di WhatsApp group. Kalau memang sudah jelas, silahkan kerjakan tugas selanjutnya.